Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Doni Kawati. Ini hari yang luar biasa, kita bisa bertemu lagi ya, walaupun kita dengan sistem online. Oke, ada sesuatu yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Kita akan sharing, jadi saya harap nanti adik-adik semua bisa belajar ini ya, terus kita akan menjawab. Ya, sudah terlihat. Saya perbesar. Ya. Baik, kita akan masuk dalam mata pelajaran olah kreativitas dan kewirausahaan. Pertemuan pertama, mata kuliah OKK bulan September tanggal 13 tahun 2021 oleh Universitas Pajajaran. Perkenalkan saya Doneka Wati, sarjana teknik magister manajemen pariwisata sebagai mentor dari Unpad yang sudah ditunjuk ya. Jadi kali ini saya mendampingi rekan-rekan, teman-teman, para mahasiswa dan mahasiswi saya. Ya. Dan ini adalah alamat email saya di dona.ctc01@gmail.com dengan nomor WhatsApp saya di 0857 128 62158. Ikut IG saya bisa ditemukan di Dona UKM Desa dengan Facebook saya Febda Donegawati. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang apa sih itu kepercayaan diri. Menurut Anthony, tahun 1992, sikap pada diri seseorang yang mampu untuk menerima kenyataan, berpikir positif, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala yang diinginkan. Coba perhatikan ya dua gambar ini ya. Ini ada 3 orang ya, dengan gaya mereka yang wow gitu ya. Ini sekali. Dan di sebelahnya kita bisa melihat ini, dia malu sekali saat akan diwawancara. Dia tutup mukanya ya dengan kedua belah tangan. Malu. Terlihat di sini ya bagaimana ada banyak sekali perbedaan. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, mengapa? Mengapa saat diwawancara dia tutup mukanya? Ya, waktu ada ditanya, ini membuat saya sedih, gitu ya. Saya tidak bisa menjawab. Itu artinya kita tidak percaya diri. Sedangkan yang di sini ya, wah santai sekali. It's me, ya. Itu arti dari satu kepercayaan diri itu sangat besar. Nah ini dia. Faktor-faktor mempengaruhi kepercayaan diri, ya. Pola asuh, setuju nggak? Ada lagi dari kematangan usia, jenis kelamin, penampilan fisik, hubungan keluarga, dan teman sebaya. Bagaimana sih pola asuh ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita? Oh, sangat besar. Coba bagaimana? Ya, di chat. Kasih pendapatnya ke saya. Nah, begitu juga dengan kematangan usia. Oke, pola asuh ini adalah bagaimana waktu dari kecil kita diasuh oleh orang tua kita. Ya, dengan mama saya, papa saya. Dari sinilah ini yang membentuk kepercayaan diri kalian. Kematangan usia. Seharusnya semakin dewasa, ya kan? Kita akan semakin percaya diri. Kenapa? Ya, karena kita mempunyai banyak pengalaman yang bisa membawa kita ke atas. Jenis kelamin. Kalau wanita, aku cantik deh, ya. Kalau cowok, aku ganteng loh, ya kan?
penampilan fisik ini sangat penting, baik pria maupun wanita. Oke, kalau yang pria, coba bagaimana, yuk penampilan fisiknya. Ada yang suka pakai jas biar kelihatan elegan, oke. Terus ada dipakai parfum biar baunya sedikit gentle gitu ya. Mungkin pakai kacamata biar kelihatan, aku kalau pakai kacamata lebih ganteng gitu ya. Terus rambutnya disisir dengan ala-ala mungkin kalau angkatan saya Elvis Presley lah, oke lah gitu ya. Kalau angkatan dari kalian gimana nih? Siapa yang mau kalian ambil? Iya kan? Artis siapa nih yang kalian idolakan? Gitu ya. Atau mungkin kalau yang perempuan, ya, wanita suka banget gitu, mungkin dengan si Blackpink, ya. Di dandanannya ala pokoknya harus apa namanya match banget gitu ya, dari mulai rambut, pakaian, dari itu semua ya, dari penampilan fisik ini jangan lupa badan kita. Nah, kalau bau badan gimana? Ya ini dia, bau badan itu masalah yang sepele, ya, tetapi ini bisa mempengaruhi kita, lingkungan kita khususnya. Ya kan? Gimana dengan hubungan keluarga? Hubungan keluarga antara uh, anak, ibu, bapak, ya kan? Juga kakak, adik, itu sangat mempengaruhi. Mungkin kita di dalam rumah, kalau yang sudah terbiasa duduk satu meja, saling bercerita, saling berbagi, it's okay, ya kan? Tapi bagaimana dengan yang kedua orang tuanya bekerja? Karena kedua orang tuanya bekerja, jarang bertemu, hanya bertemu dengan pembantu, ya kan? Akhirnya kita mau komunikasi nggak bisa, mau mengungkapkan sesuatu tidak bisa, mau menyampaikan sesuatu tidak bisa. Satu hal saja, kayak misalnya, Mah, saya mau dong jalan-jalan sama mama. Mama sibuk terus bekerja. Papa sibuk terus bekerja. Ayo dong mah jalan-jalan. Tidak semua anak bisa bicara seperti itu. Benar ya? Coba deh. Dari hubungan keluarga ini kita harus bisa berbicara. Bagaimana berbicara yang efektif. Ya nggak? Nah, ya. Terus, kok ada teman sebaya ya, Bu? Emang teman sebaya ini mempengaruhi kepercayaan diri kita? Oh ya dong, sangat. Teman sebaya yang mampu membuat citra kita, kepercayaan diri kita tuh meningkat. Kalau ada teman bilang gini, ih kamu tuh ya, badan kamu bau, kamu bisa minder dong, bener nggak? Tapi kalau teman kita bilang, ih kamu tuh cantik, pinter, atau mungkin kamu ganteng deh, ya kan? Ini luar biasa, ini akan mempengaruhi kita. Apalagi misalnya, ih kamu pinter banget sih, kamu kreatif banget orangnya, kamu tuh punya banyak hal yang bikin kita wow gitu. Itu adalah satu hal kecil dalam mempengaruhi kita. Ya. Jadi ini ya, bagaimana waktu kita kecil diasuh ini juga mempengaruhi. Bu, apa iya usia orang dewasa yang usianya mungkin sudah 30 tahun gitu ya, itu matang usianya itu bisa lebih baik percaya dirinya? Itu kembali lagi kepada lingkungan kita, ya kan? Nah, jadi gini, kita hidup ada di 3 lingkungan. Di orang tua, sekitar kita, dan diri kita. Benar ya? Setuju ya? Oke. Bagaimana cara kita bisa menjadikan diri kita, jati diri kita itu kuat? Ini saya sanggup, saya mampu membantu Anda. Tapi kan kalau anak-anak sekarang jauh lebih pede loh ya. Misalkan gini, saya punya putri kecil, saya gak bilang, Mama, coba lihat saya seperti Blackpink loh, Ma, ini si Rose gitu. Dia hafal semuanya ya.
terus dia bermain TikTok. Nah, itu salah satu bukti kalau kita tuh punya rasa percaya diri. Itu baru manusia kecil, apalagi mereka sudah dewasa. Di dalam bekerja, di dalam kita berusaha, kepercayaan diri kita sangat penting. Kenapa? Karena kita harus berbicara, ya kan? Berbicara dengan lawan jenis, berbicara dengan kolega, berbicara dengan partner. Itu sangat penting. Terus, kalau penampilan fisik kita, misalnya, kita gini ya, ini kayaknya rambutnya kurang, terus atau enggak berantakan gitu ya, terus kita meeting gitu ya, terus kita ada acara diskus bareng dengan profesor ataupun tiba-tiba profesor itu atau mungkin kolega kita lihat gitu, saya nggak jadi deh ikut proyek kamu, atau mungkin saya nggak jadi ikut yang kamu tawarkan, saya nggak berminat. Terus Ana mungkin tanya-tanya ya, kok bisa sih Prof? Tadi kan Prof sudah ACC. Ya, aduh nanti aja deh, saya pusing, kamu balik lagi aja nanti. Pasti ada yang salah. Kenapa? Kesalahan itu bukan pada siapa-siapa, tapi pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk menunjukkan jati diri kita. Ya, seperti itu. Itu sangat berperan ya. Ini saya ambil hanya contoh 6. Sebagai tugas tambahan, coba cari lagi. Ya, saya minta cari 3 lagi faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Kenapa? Nanti nih ya, saat teman-teman turun ke lapangan, kalian turun ke lapangan, kalau kalian nggak punya rasa percaya diri, bagaimana kalian bisa berbicara? Terus gimana bu caranya meningkatkan kepercayaan diri kita? Ini. Kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Sebelum terjun ke lapangan membantu orang lain, sebelum kita membuka usaha, ya kan? Sebelum kita menciptakan satu ide ataupun menuangkan ide kita ke dalam satu lahan, ya, satu media, apapun itu bentuknya, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Misalkan gini ya, hobi saya ini jalan-jalan, ya, hobi saya ini makan. Nah, terus kalau saya datang ke satu desa, tentu saya cari makanan khasnya. Hal pertama yang bisa saya lakukan adalah mencicipi makanan itu. Apa langsung mencicipi? Tidak. Ya. Yang akan saya lakukan adalah saya ambil makanannya. Ini bukan makanan ya. Saya akan mencium. Ini adalah kebiasaan saya. Kenapa? Karena saya menikmati. Dan ini adalah kebiasaan saya. Ya ini diri saya. Sambil jalan-jalan, makan, kuliner. Dan dari kuliner itu, saya bisa mendapatkan banyak hal. Jadi saya paham betul kemana diri saya. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri. Sekarang ya, yang namanya netizen itu aktif banget. Yang ngasih pro dan kontra itu biasa. Sekarang mau dibawa kemana usaha kita nanti? Saya akan membawa kalian ya untuk coba belajar bukan membanding-bandingkan diri dengan nilai negatifnya. Kita boleh melihat akun orang lain ya, itu boleh. Bukan akun ya, jadi salah. Akun sama akun beda. Ya, oke. Kalau kita melihat akun orang lain, kita bisa melihat viewernya dia, followernya dia. Itu oke. Kita bisa mempelajari kan, apa sih yang dia taruh di akunnya sampai ke followernya bisa gitu ya, bisa naik. Tidak semua pemilik akun itu punya tujuan mencari viewer ataupun follower. Ya.
Akun saya sangat berbeda. Karena saya punya tujuan di dalam akun ini. Lain lagi dengan pemilik UMKM. UMKM itu akan terus mempromosikan terus barang dagangannya ataupun jasanya sehingga dia memperoleh follower dan viewer. Kalau dia sudah meningkatkan viewernya, ya kan, otomatis orang akan tertarik dengan produk kita. Dan dia akan mencari follower. Karena dari follower-follower ini, metode yang paling efektif adalah mempromosikan itu adalah dengan follower. Follower itu akan bicara, ini loh akunnya si produk A, akunnya jasa A, oke banget. Karena apa? Ini akunnya nih, dia punya produk yang oke, dia sebagai narasumber yang oke, gitu ya. Itu kita boleh, jadi kita pelajari. Kita membandingkan diri itu untuk mempelajari mengapa dia bisa lebih up. Udah ikut scale up kan? Nah, ya. Dia medianya apa aja sih yang bisa ngebandit, bisa nge-link? Itu kita boleh membandingkan diri. Tetapi apabila kita membandingkan dirinya seperti gini, aduh akun aku kok cuma sedikit ya followernya, akunku kok viewernya cuma sedikit, aku kok beda sama dia, dia kok lebih begini. Kita harus berkata stop. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu terus, kita nggak akan bisa up. Paham ya sekarang? Jadi ada perbedaan. Kalau kita berpikir positif untuk membandingkan akun orang, pelajari dulu. Oh, ternyata akun ini bisa up karena sesuatu. Itu boleh. Tapi kalau kalian membandingkan diri, saya tuh kayaknya akunnya kurang menarik, kurang begini-begini, aduh saya jadi malas. Saya akan katakan stop. Karena ini akan sia-sia. Yang ada, bukannya kita bisa percaya diri, tetapi menjadi minder. Di medsos itu kalau udah minder, yang ada hilang dari medsos. Begitu ya netizen. Oke. Tambah pengetahuan dan wawasan. Ya, tadi rajin searching. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita copy paste habis. Ya. Baca buku tetap. Usahakan baca jurnal. Karena jurnal itu adalah sesuatu sumber ya, sumber bacaan yang dapat dipercaya. Jurnal kan dilakukan dengan penelitian. Nah, ya. Oke. Perluas koneksi. Perlu nggak? Perlu banget. Apalagi di saat seperti ini ya. Usaha apa yang bisa kita ciptakan tanpa mengeluarkan modal besar? Ayo, ada bisa jawab nggak? Nah, ini tugas yang kedua. Ya, jadi usaha apa yang harus kita lakukan dan yang dapat kita lakukan tanpa mengeluarkan modal? Oke, udah 2 pertanyaan ya. Ini akan ada hubungannya dengan perluasan koneksi. Kalau kita tidak punya teman, bagaimana caranya kita membagikan informasi? Yang sudah dibagikan aja, kadang-kadang belum tentu nyambung. Yang sudah disounding aja belum tentu nyambung. Apalagi kalau kita tidak membagikan. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang kita punya? Benar nggak? Jadi ya, oke. Merawat diri. Kamu cantik deh, kamu ganteng deh. Ya, udah dibilang cantik, ganteng, contohnya nggak mandi. Aduh, udah deket jadi jauh deh tuh. Nah, ibaratnya kita nih buka, yang gampang aja ya, buka kafe. Ya, buka kafe, datang orang. Udah duduk nih dia, udah mau order. Tahu-taunya si waitress atau si pemilik datang. Ibu mau pesan apa? Ada tuh sesuatu yang kurang apa ya, mungkin terlalu sedap gitu ya, akhirnya saya nggak jadi pesan, saya coba duduk aja, terima kasih ya bu, akhirnya pergi kan, rugi kan. Nah, begitu juga dengan namanya rekanan bisnis, tadinya sudah mau joint venture ataupun mau tanam saham bareng ya kan, hanya karena kitanya mungkin kurang berpenampilan, kurang bisa membawa diri, terus
terlalu cuek gitu ya. Kita boleh cuek sih, boleh. Tapi ada tempatnya. Kita harus dandan, ada tempatnya. Jadi semuanya harus sesuai. Kalau bahasa kerennya jangan overlap ya, ya gitu. Oke, jadi penting banget buat kita menjaga diri. Cantik, merawat rambut, mandi, ya, berpenampilan, wangi, itu penting banget. Apalagi kalau saya kelihatan, itu ya seperti gitar gitu ya, gitar taris, berbentuk. Ya. Kalau yang cowok mungkin, itu rambutnya keren banget gitu kan. Terus dia pakai kacamata, oh ternyata kacamata tambah ganteng. Ya, bisa kacamata yang buat performance aja itu ada. Ya. Nah ini bersikap ramah pada orang sekitar penting banget. Ada yang tahu apa? Yuk bersikap ramah. Iya, menyapa, memberi salam. Yang paling mudah adalah memberi senyum. Ya, kita ucapkan salam, senyum, apa. Jadi kalau misalnya saya diberi sesuatu, nah incip yuk, incip-incip gitu. Atau mungkin uh, kita bantu, Bu, apa bisa dibantu gitu ya. Itu juga salah satu bentuk sikap ramah. Udah ya, ini mudah banget kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap dong untuk jadi pendamping. Oke. Atau kamu jadi mentor nanti, bisa kan? Banyak yang sudah jadi mentor, itu jadi mentor. Dibagi ilmunya. Ya, ini. Jadi, tadi itu baru 2 tugas ya. Yang pertama, tambahkan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ya. Dari 6, kalian tambahkan minimal 3. Buat saya 3 saja sudah cukup, tapi diberi penjelasan. Juga yang ini, bagaimana cara kalian mengembangkan usaha tanpa modal? Benar nggak sih? Saya katakan benar. Ya, saya punya usaha tidak terlalu besar, tapi untuk saat ini memang usahanya lumayan agak tidur, agak tidur. Karena namanya tour and travel itu saat ini belum bisa ya. Oke, saya akuin it's okay, tapi kita harus tetap percaya bahwa kita akan ada hidup. Dengan jalan apa? Next pertemuan. Ya, nanti ada saatnya saya akan bercerita lagi. Nah, ini dia. Dari kepercayaan diri kita perlu yang namanya peduli pada diri sendiri. Coba lihat anak kecil. Ya, dia pegang apa itu sikat. Dia cuci. Makan, dia bersihkan. Dia peduli banget. Oh, ini harus saya bersihkan. Ini hal kecil yang dilakukan oleh anak kecil. Itu kita yang udah dewasa akan jauh lebih peduli dong dengan diri kita. Apalagi mau jadi orang sukses. Ya kan? Sukses itu banyak hal. Ya, banyak hal. Nah, what's my identity? Proses pembentukan identitas dan budaya. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita membentuk diri kita? Image kita, misalnya gini ya, uh, sebagai seorang mentor, image itu seperti apa sih? Oh itu Bu Dona ya, yang mana yang kacamata? Wah kalau Bu Dona tuh pasti diajak jalan sama makan tuh hobinya tuh. Oh itu image Bu Dona memang orang traveling ya. Terus kalau pergi pakai baju apa? Nah itu bisa. Misalnya lagi nih, ketua koordinatornya ya, Ibu, saya add ya, oke gitu kan. Mbak Salsa nih image-nya seperti apa? Ramah, sopan, ya kan? Dari cara kita bicara, kita sudah menunjukkan tentang image kita, tentang jati diri kita. Ini satu hal kecil dalam membentuk identitas kita.
Ya. Oke, Bu, lanjut. Oke. Nah, sekarang ruang Q&A. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan chat ya, di chat. Oke, di chat. Bu, saya mau tanya A, B, C, D dari yang saya terangkan. Bu, saya nggak setuju loh sama Bu Dona tadi. Kenapa harus teman sebaya? Kenapa harus apa namanya pola asuh gitu kan? Mama papa saya di rumah, gitu. Tapi saya tetap nggak bisa percaya diri. Saya ada rasa minder, saya ada rasa tidak pede. Kenapa Bu? Ini kan berlawanan sekali. Ya, boleh dicat. Ya, kalau mama papa kalian itu masih punya jam untuk bertemu, ya kan? Kalau kalian sampai minder, ada satu pertanyaan dari saya jadinya. Apakah kalian sering berkomunikasi dengan orang tua? Jadikanlah orang tua itu adalah teman, sahabat. Anggap aja buku diary, curhat. Ya. Contoh kecil. Putri saya selalu bilang, Mama, lihat ya, Ma. Ini kayaknya cowok, ini putri saya kebetulan masih SMP kelas 3 ya, kan, pertama ya. Ma, ini cowok nggak oke banget deh. Lo terus yang oke gimana, Kak? Yang oke itu, mah nih ya, kebetulan dia memang fans banget sama orang Korea, saya juga bingung. Ya, dan dia memang bisa bahasa Korea ya. Terus aku tuh pengennya seperti ini loh, ini orang pinter, dia oke gambarnya gitu. Dan aku yakin dia tuh nanti buat saya. Tapi terlalu pede. Tapi oke itu baik. Dan saya cuma bisa bilang apa? Oke, mau sekolah di mana? Berani ke sana? Oh berani, kenapa enggak? Ya, itu hal kecil aja. Hal kecil kita harus berani bicara sama orang tua. Walaupun mungkin menurut orang tua itu nggak penting. Ya, justru dari kita berani berterus terang, kita berani bicara itu akan menjadikan satu sumbu, ya sumbu yang dihidupkan untuk menerangi kita punya ide-ide. Jadi kita akan semakin percaya diri. Oh, ternyata bisa ya. Misalkan gini aja deh. Dulu itu ada seorang pembuat, ya, ini bom-bom gitu ya. Terus dia cuma saya itu cuma bagian nyuci singkong, Bu. Hah, nyuci singkong terus kenapa, Bu? Ya udah siap-siap ya. Besok saya bawa media loh, karena kita mau syuting gitu. Ya, ada satu media TV nasional, memang saya bawa. Benar, saya sempat, Bu, Ibu pokoknya besok dandan. Yang cantik, kan mau masuk TV. Ya kan? Terus akhirnya, aku malu, udah tua. Ibu dandan pokoknya, besok kalau nggak dandan, saya dandanin. Saya bilang. Akhirnya bener, besok itu si Ibu dandan ya. Terus dia pakai itu rambut diikat gitu ya. Terus dia dandan pakai bedak. Bajunya dikasih baju seragam sih kebetulan waktu itu. Terus dia pakai. Wah, dengan PD-nya begitu tanya, Mbok, dari kapan nih kerja nyuci singkong, ngupas singkong gitu. Dan hasilnya tuh setelah masuk TV dia senang banget. Ampun Bu Dona, saya suka sekali gitu ya. Semenjak itu cara kerjanya pelan, lebih bersemangat. Sepele. Justru dari hal-hal kecil itu kita bisa membangun rasa percaya diri kita menjadi lebih baik. Oke, ya. Kalau misalnya malu bertanya, nggak apa-apa, nanti bisa screenshot aja. Atau mungkin besok pas kita live ya. Oke. Nah, ini tugas yang ketiga. Ya, jadi ada 3 tugasnya. Tugas yang ketiga kalian isi, kalian buka ini. Ya, jadi kalian cari s.id garis miring P1OKKU Utak ya. Ya, cukup sampai di sini dulu para mahasiswa dan mahasiswiku. Kalau ada yang kesulitan, bisa hubungi kita, akan bisa terus berkomunikasi ya di WhatsApp group kita. Oke, ataupun bisa chatting saya di IG atau DM.
Ya, tadi sudah ada alamat IG saya dan Facebook saya. Sampai ketemu lagi. Semangat, salam percaya diri.